Bagi seseorang yang sangat menyukai dunia anak, pasti akan sangat sedih sekali bila menemukan seorang anak yang mengalami gangguan dalam perkembangan anak. Tak sedikit pula orang tua yang terlambat menyadari anaknya mengalami gangguan dalam perkembangan tumbuhnya. Banyaknya anak-anak dengan gangguan perkembangan, khususnya anak-anak autis, dan kurangnya informasi mengenai anak-anak ini membuatku sangat peduli dengan anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya anak-anak autis. Lihat. Iya, lihat. Tangan untuk apa? Memegang. Nama saya Iva, Siti Ma'rifah. Saya terjun di dunia anak berkebutuhan khusus kurang lebih selama 13 tahun ya. Karena kebetulan juga latar belakang pendidikan saya memang dari pendidikan luar biasa. Ya, 13 tahun bukan waktu yang sebentar untuk mengabdikan diri kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya aku bekerja di sebuah sekolah yang mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, aku memutuskan untuk mendirikan tempat terapi untuk anak-anak autis di rumahku sendiri sejak 2,5 tahun yang lalu. Saya mendirikan tempat terapi Sahabat Kualita di rumah saya. Dalam proses awalnya dulu tujuan kita sebetulnya untuk anak-anak autistik gitu, menerima anak-anak autis. Tetapi ternyata ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus, mungkin bukan kategori autistik gitu. Akhirnya kita coba tangani, karena memang metode ABA yang kami pakai, setelah saya coba secara pribadi, saya mencoba ke anak Down syndrome, ke anak CP, walaupun perlu ada tambahan terapi yang lain, itu berhasil. Bukan tanpa alasan aku mendirikan tempat terapi untuk anak-anak autis. Aku merasa terpanggil untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak autis untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama seperti anak-anak yang lain. Dan aku yakin anak-anak autis bisa disembuhkan. Kami di Sahabat Kualita dan mungkin beberapa teman-teman yang lain yang menggunakan teknik terapi ABA atau ABA, kita percaya bahwa autis itu bisa sembuh dan bisa disembuhkan. Yang dikatakan sembuh adalah ketika mereka bisa berbaur bersama teman-temannya di sekolah maupun di rumah atau di tempat bermain, itu tidak terlihat gitu loh, bahwa dia adalah autis dulunya. Di tempat terapi Sahabat Kualita, aku menggunakan metode ABA atau Applied Behavior Analysis, sebuah metode untuk membantu perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus yang dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, sosial, dan motorik halus maupun kasar. Dalam metode ABA ini, orang tua berperan besar dalam proses kesembuhan anak-anak autis. Meskipun anak-anaknya terapi di Sahabat Kualita, bagaimanapun juga komitmen orang tua untuk kesembuhan anak-anaknya sangat diperlukan. Awal saya selalu menanyakan apakah orang tua mau anaknya ditangani juga di rumah gitu. Karena kalau kita pakai terapi ABA itu harus 40 jam, 1 minggu. Otomatis di sini dibutuhkan kerjasama dari orang tua. Jadi kalau orang tua hanya mengandalkan terapi yang 1 sesi selama 1 minggu nggak bisa gitu. Waalaikumsalam. Bian, assalamualaikum. Iya, apa kabar? Hari ini aku kedatangan 2 anak untuk terapi. Bian dan Faiz sama-sama berusia 3 tahun. Namun perkembangannya jauh berbeda. Assalamualaikum. Cium dulu dong. Cium. Nah, cium. Oke, gimana Bu? Sehat Bu? Ya. Bian yang sudah terapi selama 4 bulan sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat
dan cukup tenang ketika menjalani terapi. 12. Oke, pandai. Sedangkan Faiz masih banyak yang perlu dikembangkan dan tidak bisa menenangkan diri ketika terapi. Ketika terapi berlangsung, dalam satu ruang terapi biasanya satu orang terapis dibantu oleh satu orang asisten yang menjaga agar anak bisa tetap fokus memperhatikan terapis. Selain itu, terapis juga dibantu oleh beberapa alat bantu pengajaran yang ada di dalam ruang terapi. Fungsinya sebagai alat bantu terapis untuk melatih anak. Sedangkan orang tua hanya memperhatikan dari layar TV yang aku siapkan ketika terapi berlangsung. Dengan tujuan, orang tua memperhatikan dan bisa melakukan hal yang sama ketika berada di rumah.